Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Agus Yoga Artana, absen 33, semester 6A, jurusan PGSDA Denpasar. Nah, di sini saya membuat tentang uji linearitas regresi sederhana untuk menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu tentang pembuatan contoh soal linearitas pada mata kuliah statistik. Di sini saya mengambil judul yaitu hubungan antara video pembelajaran dengan hasil belajar siswa pada pembelajaran tentang Trihitakarana kelas 5 di SDN 2 Lurus. Nah, di sini pada tabel ini bisa kalian lihat itu responden itu berjumlah 40 dan di sini X yaitu variabel bebas, yang di sini video pembelajaran, dan Y itu hasil belajar. Di sini juga sudah tersedia tabel selanjutnya yang akan berguna nantinya pada rumus-rumus selanjutnya untuk menentukan linearitas, yaitu ada XY atau X kali Y, X kuadrat, dan Y kuadrat, di mana XY itu didapat dari hasil perkalian antara X dan Y dengan rumus sama dengan X yaitu B6, ini B6 38 dikali C6 pada Y 30. Nah, pada pembuatan rumus statistik atau perkalian seperti ini di Excel itu selalu menggunakan sama dengan di awal rumusnya. Dan jika itu kali bintang seperti ini, itu bisa kalian dapatkan dengan shift 8, dan jika bagi itu garis miring. Nah, setelah kalian dapatkan satu hasilnya pada hari ini, jika kalian ingin mencari selanjutnya, kalian tidak perlu membuat seperti ini lagi. Itu akan memakan banyak waktu. Kalian cukup menarik pojok kanan bawah seperti ini, kalian tarik ke bawah, itu akan secara langsung hasilnya muncul seperti di bawah ini. Kalian tarik langsung sampai data yang ke-40. Nah, untuk mencari X kuadrat, kalian bisa kalikan X dengan X seperti cara ini, sama dengan B6 dikali B6. Terus kalian tarik ke bawah juga bisa, dan juga seperti ini juga bisa, sama dengan B6 tanda pangkat dan 2. Itu bisa kalian cari dengan shift 6 untuk pangkatnya ini yang tanda panah ke atas nih. Setelah itu kalian tarik ke bawah sama seperti yang XY, dan begitu pula caranya untuk Y kuadrat, kalian tarik ke bawah. Nah, setelah ini kalian jumlahkan sigma Y, sigma X, sigma XY, sigma X kuadrat, dan sigma Y kuadrat. Itu masing-masing kalian cari. Saya cari maksudnya. Dan ini sudah terdapat hasilnya yang saya cari, masing-masing sigma ini. Gimana cara mencari itu? Saya contohkan untuk X-nya. Seperti ini. Sama dengan sum dalam kurung B6 sampai B45. Itu sampai data yang ke-40. Di sini dipakai B45 itu adalah nomor dari setiap baris ini. Bukan ditentukan dari nomor yang kalian buat ini, tapi ditentukan dari nomor baris ini, nomor-nomornya ini. Nah, selanjutnya itu untuk banyak data, kalian bisa lihat data terakhir, atau dengan cara seperti ini kalian bisa sama dengan count blok datanya itu. Sudah banyak datanya. Ini 40. Dan dimana pada regresi linear sederhana ini mempunyai persamaan, yaitu mencari persamaan A dan B, yaitu persamaan regresi linearnya itu Y sama dengan A ditambah BX. Nah, untuk mencari nilai A-nya, seperti ini rumusnya, yaitu kalian tetap berpatokan pada buku yang kalian pegang, atau buku-buku yang statistika lainnya.
Kalian tetap berpatokan pada itu, namun pada pengerjaannya itu kalian bagi dua. Kalian tidak bisa mengerjakan seperti halnya mengerjakan manual dengan pulpen atau tangan. Nah, di sini untuk Excel, kalian mengerjakannya secara terpisah, di mana yang di atas kalian selesaikan dulu, yaitu maksudnya rumusnya itu kalian selesaikan dulu yang atas, baru slash atau garis miring, baru kalian selesaikan yang di bawahnya. Nah, seperti ini penyelesaiannya dengan ditandai dengan kurung. Salah menempatkan kurung, maka hasil akan berbeda. Jadi, menggunakan secara manual pada Excel itu benar-benar harus teliti dalam penempatannya. Nah, seperti ini yang pertama yang di atas, ditutup dengan kurung yang terakhir ini. Setelah selesai, baru kalian slash, dan dibuat yang di bawahnya, dan juga ditutup dengan kurung di bawah. Nah, kenapa ada kurungannya double ini? Nah, ini menandakan bahwa ini harus diselesaikan dulu. Setelah itu ini diselesaikan dulu, baru akan dibagi. Biar nanti tidak salah dalam sistematis kali bagi tambah kurangnya. Nah, itu akan mendapatkan hasil seperti ini. Bisa kalian lihat di sini. Mencari nilai A dan mencari nilai B. Nah, pada langkah kedua, itu inilah hipotesis yang diuji sebagai berikut, yaitu hipotesis penelitian H0 dan H1. Nah, pada H0 ini tidak ada hubungan antara video pembelajaran dengan hasil belajar. Sedangkan H1-nya ada hubungan antara kedua variabel tersebut, di mana H0 itu merupakan koefisien regresi yang tidak sama dengan 0 dan yang sama dengan 0, dan yang H1-nya baru tidak sama dengan 0. Dan langkah pengerjaan manual pada Excel ini itu mempunyai langkah selanjutnya, yaitu langkah yang ketiga, itu urutkan data X dari terkecil hingga data terbesar diikuti oleh Y. Nah, seperti tabel yang saya buat di bawah ini, yaitu tabel data, skor video pembelajaran, dan hasil belajar. Dan di sini terdapat 8 kelompok, di mana satu kelompoknya itu memiliki 5 anggota. Ini N-nya ini 5 anggota, di mana X ini dulu diurutkan dari terkecil ke besar, baru kalian cocokkan dengan tabel yang di atas. X ini kalian lihat di sini 30, kalian di sini 30-nya, dan itu akan menghasilkan Y, juga seterusnya. Nah, pada pengerjaan yang pertama, dalam langkah 3 mengerjakan itu sesuai dengan arahan buku, itu terdapat penghitungan yaitu JKT, JKA, JKBA, JKS, JKG, dan JKTC, di mana JK itu singkat dari jumlah kuadrat. Nah, itu semua berpatokan dari rumus, dan kalian bisa buat manual, dan itu membutuhkan ketelitian yang lumayan. Nah, di sini kenapa saya tidak menggunakan hal itu? Kenapa saya tidak melanjutkan hal itu? Karena saya melakukan hal yang lebih simpel dari itu. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini caranya. Di sini cara pembuatannya seperti ini. Kalian bisa klik data pada toolbar yang ada dan data analisis. Dan jika pada Excel itu tidak tersedia data analisis, kalian juga bisa menampilkannya dengan file, yaitu option, terus add in. Setelah itu kalian klik active application add in pada analysis toolbar. Setelah itu kalian klik go, dan akan muncul data analisis.
di mana pemakaiannya itu seperti ini. Kalian klik data analisis, klik regresi, setelah itu oke, akan muncul seperti ini. Nah, di sini pada input ring Y-nya kalian bisa blok ring Y pada data di atas dan blok pada ring X. Nah, karena kita buat tabel di sini kita akan klik label dan konfigurasinya itu 95%. Kalian juga bisa mengubahnya dengan cara centang terlebih dahulu baru kalian ubah. Dan juga di sini saya memilih new worksheet play, di mana hasil yang akan kita buat akan masuk pada sheet selanjutnya. Jadi saya buat, nah itu akan langsung muncul seperti ini. Di sini sudah terdapat juga hasil korelasi, ANOVA dan data lainnya. Di sini bisa kita lihat dan langsung kita bisa menyimpulkan bahwa regresi statistik. Nah, di sini multi tipe R ini bahwa nilai korelasi antara X dan Y itu adalah 0,0, berarti termasuk dalam kategori kuat dan ada hubungannya. Dan adjust R square ini memiliki bahwa nilai koefisien determinan 0,365 atau 36,5%, yang berarti bahwa X dapat menjelaskan Y sebesar 3,6% dan sisanya dipengaruhi oleh yang lainnya. Di sini terdapat tabel ANOVA, regresinya itu adalah 1, residualnya itu 3,8, dan jika secara manual kalian juga bisa akan mendapatkan hasil-hasil seperti ini. Kan ini totalnya 39, residual atau residu, dan SS ini sum square atau rata jumlah kuadrat. Ini hasilnya, dan jika kalian membuatnya juga akan sama. Di sini sudah ditampilkan nih yang JKS, hasil kuadratnya dan koefisien tujuhnya itu sama. Ini sesuai rumus yang manual saya buat, dan ini dengan data analisis. Kalian bisa melihatnya, hasilnya sama. Ini tergantung dari kalian memakai rumusnya benar atau tidaknya. Nah, ini hasilnya sama, dan ini F hitungnya, ini signifikan F, dan ini koefisiennya, dan ini X-nya itu juga sama dengan hasil nilainya. Ini kalian bisa lihat 0,489, sini 0,489, dan yang B itu ya B-nya, yang A-nya 16,490 juga sama. Berarti itu menandakan rumus manual yang kalian buat itu sesuai, memang hasilnya memang benar seperti ini. Nah, jadi bisa kalian lihat dan langsung bisa kalian simpulkan jika F hitungnya atau regresinya itu lebih besar daripada F hitungnya ini lebih besar daripada F tabel yang dipakai signifikan 0,05 atau 5%, maka itu dinyatakan F hitung itu signifikan, yang berarti bahwa koefisien registrasinya itu berarti atau bermakna. Nah, jika F hitung atau tuna cocok lebih kecil dari F tabel, maka harga F hitung non signifikan, yang berarti bahwa hipotesis H0 ini diterima dan hipotesis alternatif yang H1 ini ditolak, sehingga regresi Y atas X, regresi Y ini atas X adalah linier. Sekian dari saya tentang bagaimana cara uji linearitas secara cepat dan gampang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata dan
lainnya yang tidak berkenan di hati para penikmat video ini, saya akhiri dengan Kamu Santi Om Santi 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 Om.